Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Waldi Sidik, mahasiswa Universitas Pelita Bangsa, Teknik Arsitektur kelas 19D dengan NIM 321910061. Di sini saya akan mempresentasikan tugas sejarah desain dari era klasik sampai modern dengan mereview salah satu bangunan dari arsitek Indonesia, yaitu Andra Matin. Latar belakang arsitektur adalah seni dan ilmu dalam merancang bangunan. Dalam artian yang lebih luas, arsitektur mencakup merancang dan membangun keseluruhan lingkungan binaan, mulai dari level makro, yaitu perencanaan kota, perancangan perkotaan, arsitektur landscape, hingga ke level mikro, yaitu desain bangunan, desain perabot, dan desain produk. Arsitektur lahir dari dinamika antara kebutuhan kondisi lingkungan yang kondusif, keamanan, dan sebagainya, dan cara bahan bangunan yang tersedia dan teknologi konstruksi. Arsitektur prasejarah dan primitif merupakan tahap awal dinamika ini. Kemudian manusia menjadi lebih maju dan pengetahuan mulai terbentuk melalui tradisi lisan dan praktik-praktik. Arsitektur berkembang menjadi keterampilan. Sementara itu, revolusi industri membuka pintu untuk konsumsi umum, sehingga estetika menjadi ukuran yang dapat dicapai bahkan oleh kelas menengah. Dulunya, produk-produk berornamen estetis terbatas dalam lingkup keterampilan yang mahal, menjadi terjangkau melalui produksi massal. Produk-produk sedemikian tidaklah memiliki keindahan dan kejujuran dalam ekspresi dari sebuah proses produksi. Ketidakpuasan terhadap situasi sedemikian pada awal abad ke-20 melahirkan pemikiran-pemikiran yang mendasari arsitektur modern, antara lain Burn dibentuk tahun 1907 yang memproduksi objek-objek buatan mesin dengan kualitas yang lebih baik, merupakan titik lahirnya profesi dalam bidang desain industri. Setelah itu, sekolah Bauhaus dibentuk di Jerman tahun 1919, menolak masa lalu sejarah dan memilih melihat arsitektur sebagai sintesa seni, keterampilan, dan teknologi. Arsitektur klasik mengacu pada masa awal di mana aliran kajian sejarah dan budaya dimulai dari masa Yunani dan Romawi, yang kemudian membawa pengaruh ke zaman-zaman berikutnya. Dalam arsitektur klasik, karyanya terpusat pada karya seni pahat dalam bentuk kolosal, dengan fungsi sebagai visualisasi dari agama, kitab suci, dan kepercayaan lainnya, bahkan merupakan sarana ritual keagamaan. Namun, secara umum pada masa ini, fungsi, biaya, dan waktu pembangunan bukanlah faktor yang terpenting. Dalam prosesnya, bahan bangunan utama diambil langsung dari alam atau melalui proses sederhana dan dikerjakan hanya oleh sedikit pekerja. Perkembangan arsitektur klasik dimulai pada regional arsitektur Yunani. Arsitektur Yunani kuno merupakan pondasi dari berbagai gaya berikutnya yang berkembang di berbagai belahan dunia dan juga menyumbangkan pemikiran yang paling pintar dan penampilan yang sempurna di dalam tradisi Eropa Barat. Arsitektur pra-Yunani kuno sangat terkait dengan kondisi bangsa Yunani yang kaya dengan mitologi dan seni.
Hal ini nampak dari fungsi dan bentuk bangunan utama sebagai bagian dari ritual pemujaan. Ideologi kebudayaan masyarakat pra-Yunani kuno tersebut menjadi dasar terbentuknya konsep nilai keestetikaan. Pada saat itu terfokus pada terciptanya bangunan-bangunan megah dan besar sebagai upaya mendekatkan manusia terhadap mitos dewa-dewi alam semesta. Arsitektur klasik. Arsitektur klasik adalah gaya bangunan dan teknik mendesain yang mengacu pada zaman klasik Yunani, seperti yang digunakan di Yunani kuno pada periode Helenistik dan Kekaisaran Romawi. Dalam sejarah arsitektur, arsitektur klasik ini juga nantinya terdiri dari gaya yang lebih modern dari turunan gaya yang berasal dari Yunani. Saat orang berpikir tentang arsitektur klasik, umumnya mereka berpikir sebuah bangunan yang terbuat dari kayu, batu, dan lain-lain. Dalam beberapa kasus, hal tersebut benar, namun arsitektur rumah klasik juga banyak memiliki nafas modern dan desain gedung yang rumit, misalnya atap, tiang, bahkan struktur batu alam atau marmer dibuat dengan detail sempurna. Langgam arsitektur klasik muncul bersamaan dengan dimulainya peradaban tulisan secara formal. Belum diketahui secara spesifik kapan era ini dimulai maupun berakhir, namun jenis langgam ini banyak dijumpai di benua Eropa. Dalam beberapa alasan, jenis arsitektur rumah ini dibangun dengan 3 tujuan. Yang pertama sebagai tempat berlindung atau fungsi rumah tinggal sebagai wadah penyembahan Tuhan, fungsi rumah peribadatan, dan tempat berkumpul, balai kota atau pemerintahan dan sebagainya. Untuk alasan kedua dan ketiga inilah bangunan ini dibuat sedetail mungkin dan seindah mungkin dengan memberi ornamen-ornamen hiasan yang rumit. Seiring waktu berlalu, bangunan menjadi lebih rumit dan lebih rinci. Saat orang berpikir tentang arsitektur klasik, umumnya mereka berpikir sebuah bangunan yang terbuat dari kayu, batu, dan lain-lain. Dalam beberapa kasus ini, hal tersebut benar. Namun arsitektur rumah klasik juga banyak memiliki nafas modern dan desain gedung yang rumit. Misalnya atap, tiang, bahkan struktur batu atau marmer dibuat dengan detail sempurna. Kemegahan batu alam mulai dihadirkan dalam desain arsitektur klasik yang menambah kesan mewah bangunan. Selanjutnya, arsitektur modern. Pada awalnya, arsitektur modern muncul sekitar tahun 1750-an di Eropa, dengan beberapa ciri khas yaitu munculnya arsitektur bergaya romantik klasikisme atau yang lebih dikenal dengan aliran neoklasik, adanya tata kota ideal dengan rekayasa teknologi. Sebenarnya arsitektur modern baru muncul di Eropa sekitar tahun 1860-an setelah dibangun Crystal Palace sebagai suatu reaksi akibat ketidakpuasan akan gaya arsitektur klasik dan kombinasinya pada abad 18. Sedangkan di Amerika, gaya ini mulai muncul sekitar tahun 1880-an akibat adanya berbagai gagasan baru. Salah satunya adalah adanya peran teknologi dalam perancangan bangunan, yaitu penggunaan bahan-bahan baru seperti beton, besi, baja, kaca, dan sebagainya. Mulailah muncul berbagai macam struktur yang sekaligus mempengaruhi bentuk-bentuk bangunan yang sebelumnya tidak ada. Gagasan baru tersebut terangkum dalam prinsip-prinsip arsitektur modern. Arsitektur modern Indonesia. Sejak awal tahun 1960-an, literatur barat mulai masuk ke dunia pendidikan arsitektur di Indonesia.
Karya-karya dan pemikiran-pemikiran para arsitek terkemuka seperti Walter Gropius, Frank Lloyd Wright, dan Le Corbusier menjadi referensi normatif dalam diskusi di kelas dan latihan di studio, sehingga karakter pendidikannya menjadi lebih akademis. Iklim politik pada saat itu sangatlah berpengaruh terhadap penerimaan masyarakat terhadap teori dan konsep arsitektur modern. Karena pada masa demokrasi terpimpin tahun 1957 sampai 1965 di bawah Presiden Soekarno, modernitas diberikan oleh kepentingan simbolis yang merujuk pada persatuan dan kekuatan nasional. Selanjutnya saya di sini akan mereview salah satu bangunan karya arsitek Indonesia, yaitu Andra Matin. Andra Matin Residen karya Andra Matin dirancang bersama alam. Tentang Andra Matin. Isandra Matin atau Andra Matin merupakan sosok konsisten memperkaya khazanah arsitektur di Indonesia. Lahir di Bandung tahun 1962. Ia lulus dari jurusan arsitektur Universitas Katolik Parahyangan, Bandung tahun 1988. Mengawali karir di Geraha Cipta Hadiprana selama hampir 1 dekade. Tahun 1998, ia kemudian mendirikan Biro Konsultan Andra Matin di Jakarta. Perubahan arsitektur modern yang clean menjadi karakter kuat biro ini. Pada masa awal, proyek-proyek Andra Matin didominasi oleh proyek residensial, tapi kini karyanya telah berkembang ke lingkup yang lebih luas dan multiskala, mulai dari furnitur, bangunan berskala besar, hingga urban design. Kompetensi dan konsistensinya dalam berkarya mengantarnya meraih banyak penghargaan serta terpilih di sejumlah pameran dan publikasi, baik skala lokal maupun internasional. Beberapa di antaranya adalah IAI Awards pada kategori bangunan komersial untuk proyek Le Boyer Design Office tahun 1999 dan Honorable Mention dalam kompetisi revitalisasi Galeri Seni Rupa tahun 2001, yang salah satu jurinya Anthony Predok. Biro ini juga berhasil meraih penghargaan IAI Awards pada tahun 2002, 2006, 2008, dan 2012. Selanjutnya, Andra Matin mulai membangun rumah untuk dirinya sendiri, istrinya Dite, dan 3 anak remaja mereka pada tahun 2008. 1 dekade setelah ia meninggalkan Geraha Cipta Hadiprana, salah satu perusahaan arsitektur dan desain interior perusahaan terkemuka di Indonesia. Untuk membuka praktiknya sendiri, rumah ini terletak di petak sudut trapesium di lingkungan perumahan Bintaro, Jakarta Selatan. Plot seluas 320 meter persegi menghadap ke utara menuju taman komunitas kecil. Fitur yang tidak biasa di daerah pemukiman Jakarta memberikan manfaat yang tidak biasa dari ruang terbuka untuk rumah-rumah di sekitarnya. Program fungsional rumah Matin dikembangkan seperti lapisan sandwich yang dihubungkan bersama oleh arsitektur promenade Corbusier klasik yang meliuk-liuk melalui gedung. Layanan dan fungsi semi publik berada di lantai dasar yang mengarah ke ruang untuk kegiatan keluarga bersama di lantai pertama, dan kemudian ke ruang yang lebih pribadi di lantai 2. Di atas ada atap tertutup rumput yang dapat diakses dan luas dengan pemandangan kota yang luas. Semua ini dihubungkan oleh perjalanan sinematik
yang melintasi setiap ruang di rumah, kemungkinan penghuninya untuk bergerak dengan lancar ke atas dan melewati landai, bidang, dan volumenya. Ketika merancang dan membangun rumah di kota, khususnya di daerah yang beriklim tropis, penghuni biasa menginginkan ruang-ruang tinggal yang terlindungi dari panas, lembab, dan hujan. Belum lagi dengan hadirnya teknologi AC, setiap ruang di rumah semakin umum dilengkapi dengan mesin tersebut, agar penghuni dapat senyaman mungkin beraktivitas. Tidak jarang, rumah di daerah tropis kini terlihat seperti kotak tertutup yang minim terkoneksi dengan lingkungan sekitarnya. Setelah 6 tahun, AM Residence dibangun dan dihuni, rumah karya dan milik Andra Matin, bila dibandingkan rumah di daerah tropis pada umumnya, masih terasa sangat berbeda. Hampir seluruh ruang yang ada di AM Residence dirancang terbuka, kecuali ruang tidur dan perpustakaan. Keterbukaan ruang utamanya dapat terlihat pada area komunal pada lantai 2 yang menampung ruang makan, dapur, dan ruang tamu atau berkumpul. Hanya dinaungi oleh massa bangunan di atasnya. Ruang komunal ini berdiri tanpa dinding sehingga suasana ruang sangat ditentukan oleh cuaca setiap harinya. Lantai area komunal yang berupa susunan kayu ulin turut menjadi celah agar ruang-ruang di bawahnya yang lebih tertutup tetap dapat menikmati porsi alami, baik itu cahaya matahari, angin, bahkan hujan. Di atas area komunal, massa bangunan beton yang terlihat tertutup juga memiliki celah horizontal memanjang agar angin dan cahaya dapat masuk. Di sisi tengah massa yang berada pada lantai 3, lubang-lubang skylight dan bidang kaca pada posisi rendah menjadi penerang utama untuk ruang keluarga yang lebih privat dan tertutup. Terpisah dari bangunan utama, kamar tidur dan kamar mandi utama dapat diakses melalui rangkaian rem yang juga menghubungkan antar lantai bangunan. Meski masa kamar tidur tertutup, kamar mandi utama di bawah yang tertimbun penghijauan tetap memiliki koneksi dengan ruang luar melalui bukaan dan void pada ujung lahan yang terbentuk lancip. Meski keterbukaan bangunan biasanya menghasilkan suasana panas dan lembab yang mengurangi kenyamanan, hadirnya bidang-bidang hijau baik pada sisi taman maupun dinding lahan menjadi elemen yang menyegarkan dan menyenangkan saat beraktivitas pada area terbuka di rumah ini. Andra Matin juga memanfaatkan taman di seberang jalan sebagai terusan penghijauan secara visual. Dari area komunal lantai 2, selain bidang penghijauan, kolam ikan dan kolam renang juga material bangunan yang minim olahan atau finishing memperkuat suasana alami yang menyenangkan dalam rumah. Saat hujan atau panas, keterbukaan AM Residence memberi pengalaman ruang yang sangat variatif. Ekstrim cukup menggambarkan rumah yang memang dihuni arsitek Andra Matin sendiri bersama keluarganya. Alih rumah dirancang untuk melindungi penghuni dari cuaca yang tidak bisa dikontrol, Andra Matin merancang rumah ini untuk merayakan spektrum cuaca yang terjadi pada daerah beriklim tropis. Karena merupakan rumah arsitek sendiri, AM Residence juga menjadi salah satu karya Andra Matin yang khas sehingga tidak jarang jalan klien diajak untuk berkunjung sebagai gambaran seberapa jauh Andra Matin dapat mengintegrasikan alam dalam desain. Jadi kesimpulan dari presentasinya adalah arsitektur klasik adalah gaya bangunan dan teknik mendesain yang mengacu pada zaman klasik Yunani, seperti yang digunakan di Yunani kuno pada periode Helenistik dan Kekaisaran Romawi.
Arsitektur klasik dari bangsa Yunani merupakan dasar dari bangunan-bangunan klasik saat ini, dari mulai masa kejayaan Yunani kuno sampai kejatuhan kerajaan Romawi. Banyak bangunan-bangunan besar yang dibangun menggunakan keahlian arsitektur handal. Dan arsitektur modern adalah sebuah sesi dalam perkembangan arsitektur di mana ruang menjadi objek utama untuk diolah. Jika pada masa sebelumnya, arsitektur lebih memikirkan bagaimana cara mengolah fasad, ornamen, dan aspek-aspek lain yang sifatnya kualitas fisik, maka pada masa arsitektur modern, kualitas non-fisiklah yang lebih dipentingkan. Fokus dalam arsitektur modern adalah bagaimana memunculkan sebuah gagasan ruang, kemudian mengolah dan mengelaborasinya sedemikian rupa, sehingga akhirnya diartikulasikan dalam penyusunan elemen-elemen ruang secara nyata. Sekian dari saya. Terima kasih.